Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang vektor. Sebelum masuk ke definisi vektor, kita lihat dulu ada contoh 1. Sebuah mobil bergerak ke utara sejauh 20 km. Jadi sebuah mobil bergerak dari titik A, yang merupakan titik asal, bergerak ke utara menuju titik B sejauh 20 km. Kemudian, dari titik B bergerak ke barat sejauh 40 km menuju titik C. Dan dilanjutkan bergerak ke selatan sejauh 10 km menuju titik akhir, yaitu titik D. Yang diminta soal ini adalah tentukan jarak perpindahan mobil itu dari titik awal menuju titik akhir. Nah, perpindahan dari titik awal atau titik asal A ke titik akhir D itu dapat kita nyatakan oleh sebuah vektor, yaitu vektor R. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu yang disebut dengan vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan lawannya satu lagi adalah skalar. Skalar adalah besaran yang memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Bentuk dari sebuah vektor, ya, dapat kita lihat di sini. Bentuk dari sebuah vektor, dia punya titik asal, titik awal, dan titik ujung dalam bentuk arah panah. Jadi titik asalnya di sini A, titik akhirnya atau titik ujungnya itu adalah B. Di bentuk vektor itu seperti anak panah. Nah, perpindahan dari A ke B dapat kita tulis sebagai vektor AB, ya. Vektor AB yang mana simbolnya AB dengan ada garis di atas, ada topi di atas, atau kita simbolkan dengan suatu huruf lain, yaitu huruf U dengan simbol garis di atas. A disebut titik pangkal dan B disebut titik ujung. Nah, notasi penulisan vektor, pertama, bentuk vektornya bisa dalam bentuk kolom. Ya, vektor dapat ditulis dalam bentuk kolom, yaitu kita contoh vektor U itu sama dengan 1, 2. Berarti komponennya dalam bentuk sebuah kolom dari atas ke bawah. Atau U ini, ya, sebuah vektor yang memiliki titik asalnya di P dan titik akhirnya di Q. Jadi vektor U bisa juga ditulis sebagai vektor dari PQ. Namun di sini komponennya sedikit berbeda. Khusus untuk vektor PQ, saya ambil komponennya 3 komponen. 1, min 2, dan 0. Kemudian bentuk vektor baris, contohnya V, vektor V itu sudah berupa baris 1, 2. Atau AB 1, min 2, 0. Ya. Untuk U dan V ini di R2, sedangkan PQ, AB itu di R3. Nah, vektor juga dapat ditulis dalam bentuk huruf kecil yang dicetak tebal seperti UVA. Jadi tidak perlu harus selalu menggunakan topi di atasnya atau panah di atasnya. Bisa juga dengan huruf kecil dengan dicetak tebal. Yang ketiga, cara menulis vektor yaitu bentuk vektor basis dan vektor satuan. Ya, vektor satuan ditulis dengan notasi I, J, K dalam bentuk vektor baris atau vektor kolom. Jadi notasinya I, J, K yang disebut dengan vektor satuan bentuknya bisa kolom, bisa baris. Kemudian ada yang disebut lagi vektor basis. Ya, vektor basis ini dia sebuah vektor yang memuat vektor satuan. Ya, vektor basis adalah vektor yang memuat vektor satuan. Contohnya, vektor A. Ini adalah vektor basis. Kenapa? Karena dia memuat vektor satuan I, J, dan K. Kemudian yang terakhir adalah
bentuk vektor polar atau kutub. Jadi kalau bentuk vektor polar, contohnya ini 4,45 derajat. Ya, ini adalah panjang vektornya, kemudian 45 derajat adalah sudutnya, sudut di antara vektor. Oke. Berikutnya kita lihat contoh kedua. Di atas adalah gambar 5 buah mobil yang diamati berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Jadi di sini ada 5 buah mobil, pertama, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kelima mobil ini kita amati berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Pertama, berdasarkan massa, kecepatan mobil, tinggi mobil, panjang mobil, dan harganya. Ini misal, data-data dari mobil tersebut adalah sebagai berikut, dilihat dari tabel. Contohnya mobil pertama itu massanya 2000, kecepatannya 50 km per jam. Tingginya 2,7 meter, panjangnya 3,5 meter, harganya sekitar 300 juta. Ini misal, dan seterusnya sampai mobil ke-5. Nah, bila dinyatakan sebagai vektor baris, hasilnya adalah Vn sama dengan massa, kecepatan, tinggi, panjang, dan harga. Disesuaikan dengan kondisi pada tabel tadi. Ada massa, kecepatan, tinggi, panjang, harga. Kemudian mobil pertama ini dapat kita nyatakan dalam vektor seperti ini, ya. V1 yaitu mobil pertama, vektor untuk mobil pertama, yang mana anggotanya atau anggota vektor atau komponen vektornya terdiri dari 2000, 50, 2,7, 3,5, 300. Ya, 2000 menyatakan massa, 50 kecepatan, 2,7 tinggi, 3,5 panjang, dan 300 harga. Disesuaikan dengan yang ada pada tabel sebelumnya. Dan begitu seterusnya untuk menyatakan kelima mobil sebagai vektor baris. Sekarang kita masuk ke vektor yang ada di R2, ya, di ruang kedua atau di ruangan real dengan simbol 2 di atas. Maksudnya apa? Simbol 2 ini adalah vektor yang terletak di satu bidang datar. Jadi simbol 2 ini adalah vektor yang mempunyai dua komponen yaitu X dan Y. Jadi R2 di ruang bidang yaitu memiliki komponen X dan komponen Y. Tinjaulah vektor-vektor berikut. Nah, di sini kita lihat ada gambar, ya, ada gambar panah X dan panah Y. Ini artinya adalah vektor yang berada di ruang R2, karena ada bidang X dan bidang Y. Nah, kemudian kita lihat di sini ada vektor satuan. Vektor satuan I itu posisinya selalu berada pada sumbu X. Sedangkan C, ya, vektor satuan C ini posisinya selalu berada pada sumbu Y. Nah, vektor satuan I, ya, posisinya itu berada di 1,0. Sedangkan vektor satuan C posisinya itu berada di 0,1. Masing-masing vektor ini memiliki panjang 1 dan terletak di sepanjang sumbu koordinat. Vektor tersebut dinamakan vektor satuan di R2. Kemudian vektor satuan di R2 tadi pada sumbu X yaitu I seperti yang saya jelaskan tadi, pada sumbu Y yaitu C, atau dalam bentuk vektor barisnya dapat ditulis seperti berikut. Vektor satuan I itu sama dengan 1,0, C-nya sama dengan 0,1, atau dalam bentuk kolom, jadi baris dijadikan kolom, baris 1 ini jadi kolom pertama, ya, maaf, satu baris ini jadi satu kolom, ya. Nah, kalau untuk kolom, I-nya 10 dari atas ke bawah, C-nya juga 01 dari atas ke bawah. Maka vektor basis V yang terdiri dari V1, V2 di ruang R2 dapat dinyatakan dengan I dan J. Ingat, vektor basis pasti memuat vektor satuan I dan J. Maka kalau vektor basisnya itu
mempunyai komponen V1 dan V2, berarti harus kita combine dia dengan I dan J. Ya, perhatikan di sini vektor V ini sama dengan V1, V2. Ya, atau dengan kata lain, kalau yang memasukkan vektor satuan IJ, berarti V1 kali 1,0 ditambah V2 kali 0,1. Kita tahu 1,0 itu adalah I dan 0,1 itu adalah J, maka vektor V adalah V1I tambah V2J. Atau kalau dalam bentuk vektor satuan kolomnya, vektor V itu sama dengan V1 kali 10 tambah V2 kali 01. Bentuk terakhir ini, bentuk persamaan terakhir ini, ya, ini persis sama dengan persamaan pertama. Kenapa demikian? Bisa kita lihat ketika V1 kita kalikan dengan 10, kemudian kita tambahkan dengan V2 kali 01, kita akan mendapatkan hasil berupa vektor kolom V1, V2 dalam bentuk barisnya seperti persamaan pertama. Contoh ketiga, kita memiliki sebuah vektor A sama dengan 2I tambah 5J. Ya. Jadi ada vektor A yang memuat vektor satuan I dan J. Vektor A ini sama dengan 2 kali vektor satuan I ditambah dengan 5 kali vektor satuan J. Artinya sama dengan A itu dalam bentuk vektor kolom adalah 2, 5. Kalau bentuk vektor baris 2,5, artinya apa? 2 dikali 1, 0, ditambah 5 kali 0,1. Dari mana datang 1, 0? Karena dari I. Kita tahu bahwa I ini bernilai terletak pada koordinat 1,0, sedangkan J terletak pada koordinat 0,1. Jadi kalau dalam bentuk kolomnya 2 kali 1, 0 ditambah 5 kali 0, 1. Berikutnya adalah vektor di R pangkat 3. Tadi di R2 berarti cuma ada sumbu X dan Y. Sekarang kalau di R3 berarti tambah sumbunya satu lagi, yaitu sumbu Z. Nah, posisi sumbu-sumbu ini tergantung, bisa kita ubah. Di sini bisa dibuat X, di sini Y, di sini Z. Atau seperti yang telah saya tulis saat ini. Yang jelas dia tidak saling berimpitan, harus saling bertolak belakang. Kalau Y-nya mengarah ke kanan, berarti X-nya berada ke bawah dan Z-nya mengarah ke atas. Maaf, X-nya ke samping, Z-nya ke atas. Atau bisa dibalik, di sini X ke atas, Z ke samping, Y ke kanan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita tinjau vektor yang ada di sini. Kita sudah tahu bahwa vektor satuan I posisinya ada di sumbu X dan vektor satuan J posisinya di sumbu Y. Nah, untuk Z pada sumbu Z, maka vektor satuannya adalah K. Ya, kita lihat koordinatnya. Sekarang karena vektor-vektor ini berada di ruang di R3, yang mana sumbunya ada 3, X, Y, Z, maka bentuk vektor satuannya sedikit berubah. Tadi kalau di di vektor di ruang R2, I ini nilainya atau berada di koordinat 1,0. Karena di sini R3, berarti I ini berada di koordinat 1, 0, 0. Ya, 1 ini milik X, 0 ini milik Y, dan Z-nya dan 0 yang terakhir adalah milik Z. Sedangkan untuk J yang kalau di ruang R2 ya koordinatnya adalah 01, sekarang di R3 koordinatnya adalah 0, 1, 0. Dan terakhir dengan vektor satuan K koordinatnya adalah di 0, 0, 1.
Kita ambil contoh 4. Vektor A sama dengan 2i tambah 5j dikurang 3k. Artinya sama dengan vektor A ini berada di koordinat 2, 5, min 3. Di sumbu X-nya 2, di sumbu Y-nya 5, dan di sumbu Z-nya min 3. Atau dalam bentuk baris seperti ini. Nah, artinya apa di sini? Karena dia vektor A ini vektor satuan, berarti kita vektor basis yang terdiri dari yang memuat vektor satuan, berarti artinya 2 ini telah dikalikan dengan vektor satuan I 100 ditambah 5 dikali vektor satuan J 010 dikurang dengan 3 dikali vektor satuan 001. Atau bentuk kolomnya seperti ini. Berikut adalah komponen vektor. Vektor di ruang R2 dan R3 diposisikan sedemikian rupa sehingga titik awalnya berada di titik asal sistem koordinat siku-siku. Titik awalnya berada di titik asal sistem koordinat siku-siku, yaitu di 0,0. Dan koordinat titik akhirnya tersebut dinamakan komponen-komponen vektor. Ya. Jadi komponen-komponen vektor ini adalah titik akhir ya dari sebuah vektor. Nah, biasanya titik awal vektor itu diposisikan di 0,0. Namun, kadang-kadang suatu vektor itu bisa ditempatkan dengan titik awalnya tidak di 0,0. Ya. Misal, jika vektor V memiliki titik awal di P1 dan titik akhir di P2, maka komponen vektor V itu diperoleh sedemikian rupa, yaitu X2 dikurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 dikurang Z1. Ya. Kita ambil contoh 5A. Contoh 5A ini adalah komponen vektor yang mana titik awalnya berada di 0,0. Ya, titik awalnya 0,0. Jadi, yang mana yang komponen vektor V? Langsung lihat saja di akhir. Ya. Ini vektor V. Vektor V yang ini dari titik awal menuju ini. Lihat di sini bahwa vektor V ini titik akhirnya ada pada sumbu X-nya sama dengan 4 dan sumbu Y-nya sama dengan 2. Berarti vektor V ini komponennya terdiri dari 4,2. Begitu juga dengan vektor W. Vektor W ini titik awalnya berada di 0,0, sedangkan komponen vektor W itu titik ujungnya itu berada pada, lihat di sini, kita ambil ke bawah, X-nya 5, Y-nya 4, dan Z-nya 6. Berarti komponen vektor W adalah 5, 4, 6. Atau dalam bentuk vektor satuan seperti ini. Sedangkan untuk contoh 5B, komponen-komponen vektor U, ya, P1, P2, vektor P1, P2 dengan titik awal P1-nya sama dengan 2, min 1, 4. Jadi titik awalnya tidak di 0,0, tetapi di koordinat 2, min 1, 4. Dan titik akhirnya berada di koordinat 7, 5, min 8. Maka komponen vektor U itu sama dengan 7 dikurang 2, 5 dikurang min 1, min 8 dikurang 4. Hasilnya adalah 5, 6, min 12. Berikutnya adalah vektor di R pangkat N. Berarti ruangnya pakai N. Kalau sudah pakai N, kita tidak bisa lagi menggambarnya. Karena bisa jadi sumbu koordinatnya lebih dari 3.
Yang bisa kita gambarkan di bidang datar itu cuma sampai 3 sumbu koordinat, yaitu X, Y, dan Z. Nah, kalau N, ya, kita lihat seperti ini. Vektor A di ruang R pangkat N dinyatakan sebagai A-nya seperti ini. Kemudian panjang vektor A disebut dengan norma atau norm A. Dinyatakan dengan norm A sama dengan akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat tambah seterusnya sampai AN kuadrat. Nah, dan vektor satuannya dalam arah A adalah EA. Ya. Nah, vektor A tadi komponen vektor A per norm A. Kita lihat contoh. Tentukan panjang vektor A sama dengan I tambah 2J dikurang 3K. Dan vektor satuan dalam arah A adalah, sesuai dengan rumus, norm A atau panjang vektor A itu sama dengan akar 14. Sedangkan vektor satuannya ini adalah 1, 2, min 3 per akar 14 sama dengan 1 per akar 14. Berarti ini I, 2 per akar 14, ini J, min 3 per akar 14. Ini untuk K. Berikut adalah jarak Euclidean antara dua vektor. Jarak vektor A dan vektor B dinyatakan sebagai berikut. Ya, kita masih menggunakan norm atau norma. Tadi kalau norma A, akar dari norma A adalah akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat dan seterusnya. Sekarang yang dicari adalah norma A kali B. Ya, berarti artinya di sini A1 dikurang B1 dikuadratkan ditambah A2 kurang B2 dikuadratkan ditambah semua, kemudian cari akarnya. Itu yang disebut dengan jarak Euclidean antara dua vektor. Jadi jarak Euclidean itu adalah jarak antara dua vektor pakai norm. Contoh, jarak vektor A dan vektor B. Ya, kita lihat komponen dari A adalah 1, 2, dan 3. Komponen dari B adalah 2, 5, 4. Maka jarak antara dua vektor ini disebut dengan vektor Euclidean. Ya, itu jarak Euclidean. Maka norm AB sama dengan akar 59. Masih teringat tentang contoh 1 tadi? Ya, tentang sebuah mobil yang bergerak ke utara, ke barat, dan ke selatan. Maka untuk mencari perpindahannya kita bisa mencari dengan jarak Euclidean. Ya, jadi perpindahan vektor R ini adalah sebesar 10 kali akar 7. Ya. Jadi jaraknya tidak dihitung dari A ke B, B ke C, C ke D, tapi perpindahannya. Ya. Yang ditanya jarak perpindahan, berarti dari titik A menuju titik akhir. Ya. Jadi kalau kita ambil garis ke bawah seperti ini, ya, maka kita perlu hanya jarak BC kemudian jarak CD. Ini disebut proyeksinya, ya, disebut proyeksinya. Jadi untuk menghitungnya cukup menggunakan jarak Euclidean. Kemudian untuk bidang komputer, aplikasi jarak Euclidean ini dapat kita gunakan dalam pengenalan pola wajah. Ya. Misal seperti ini, diketahui 3 buah citra wajah, yaitu citra 1 namanya Susanti, citra 2 namanya Mimi, dan citra 3 namanya Kak Ros. Yang digunakan sebagai basis data untuk pengenalan pola wajah. Jadi, ketiga orang ini, ya, ketiga figur ini kita masukkan ke dalam komputer yang digunakan sebagai basis data.
Nah, beberapa ciri untuk mengenali citra tersebut adalah dilihat dari standar deviasi intensitas warnanya dalam tiap-tiap citra yang disimbolkan dengan sigma, kemudian rata-ratanya disimbolkan dengan mu, dan entropinya disimbolkan dengan E. Nah, setelah diperoleh ini semua, ya, maka kita peroleh citra pertama yaitu Susanti dengan sigma 0,15, mu-nya 40 dan E-nya 1,25. Begitu juga dengan citra kedua yaitu Meme, sigmanya 0,05, mu-nya 60 atau rata-ratanya, dan entropinya 2,35. Sedangkan citra ketiga yaitu Kak Ros, sigmanya 0,24, rata-ratanya 53, dan entropinya 0,85. Jadi ketiga citra ini sudah kita masukkan ke dalam database kita. Kemudian kita ambil satu citra lagi, yaitu citra keempat sebagai citra uji. Ya, jadi kita ambil ini, citra yang keempat ini sebagai pengujian. Pertama, sebelum kita uji, kita cari dulu, hitung dulu nilai-nilainya seperti citra-citra sebelumnya. Diperoleh citra 4 itu sigmanya sama dengan 0,23, mu-nya sama dengan 5,5, dan entropinya 0,82. Nah, apa yang dilakukan dengan citra keempat? Citra keempat, ya, kita akan menentukan bagaimana komputer bisa mengenali citra keempat. Ya, dan siapakah nama citra keempat ini menurut hasil pengenalan komputer. Jadi sudah ada 3 citra yang kita masukkan ke dalam komputer sebelumnya, kemudian kita ambil satu citra untuk pengujian. Nanti kita masukkan ke dalam komputer, kira-kira komputer jawabannya apa. Nah, di sini bisa kita bahas bahwasanya komputer bisa mengenali citra keempat dengan menggunakan metode jarak Euclidean tadi. Pertama, masing-masing basis data dari citra dan citra uji dijadikan bentuk vektor. Ya. Jadi yang ini tadi kita jadikan ke dalam bentuk vektor yang terdiri dari sigma, mu, dan entropi. Ya. Ini citra 1, citra 2, citra 3, citra 4. Nah, kemudian dihitung jarak Euclidean antara citra pertama dengan 4 karena citra yang diuji itu ada citra 4. Berarti kita hitung jarak Euclidean dari citra pertama ke 4, 2 ke 4, 3 ke 4, diperoleh seperti ini. Nah, dari hasil perhitungan jarak menuju citra, menunjukkan bahwa citra ketiga dan citra keempat mempunyai jarak paling kecil. Ya, jadi citra ketiga dan keempat jaraknya paling kecil, cuma 2, sekian. Sedangkan kalau citra 1, 4, 2, 4 jaraknya jauh. Ya. Sehingga dari hasil perhitungan ini, komputer memutuskan bahwa citra keempat itu mirip dengan citra ketiga. Dan komputer memutuskan dia adalah citra keempat ini adalah Kak Ros. Berikut adalah operasi-operasi pada vektor. 1. Kesamaan 2 vektor. Vektor A dikatakan sama dengan vektor B. Ya, vektor A dikatakan sama dengan vektor B. Atau ditulis seperti ini, A sama dengan B. Karena kedua vektor ini memiliki panjang sama dan arah sama. Sedangkan vektor C dan D tidak sama. Kenapa? Karena panjangnya berbeda, meskipun arahnya sama. Vektor A juga dikatakan tidak sama dengan vektor C karena keduanya memiliki panjang dan arah yang berbeda. BC juga demikian, AD juga tidak sama, BD juga tidak sama. Alasannya yaitu keduanya memiliki panjang dan arah yang berbeda. Kemudian negatif satu vektor. Ya, ini vektor A. Arahnya ke bawah, ya, ke samping bawah. Sedangkan vektor yang satu lagi arahnya ke samping atas.
panjangnya sama, tapi arah yang berbeda. Sehingga vektor yang di bawah ini disebut dengan negasi A, ya, atau negatif dari vektor A. Dia mempunyai arah berlawanan, tetapi panjangnya sama. Nah, kalau panjangnya berbeda, arahnya juga berbeda, ya, misalkan di bawah ini panjangnya berbeda dari vektor A, bukan berarti dia merupakan negasi dari atau negatif dari vektor A. Yang negatif vektor A adalah panjangnya sama, cuma arahnya saja yang berbeda. Berikut adalah resultan dua buah vektor, ya. Jadi di sini misal resultan dua vektor AB itu adalah C. Jadi misalkan resultan dua buah vektor itu adalah C. Nah, kalau seandainya posisi C, ya, C ini dibentuk dengan menempatkan titik pangkal vektor B, ya, titik pangkal vektor B. Ini vektor B, titik pangkalnya ini pangkal, ini ujung. Jadi titik pangkalnya ini kita tempatkan pada posisi ujung A, ya. Maka vektor C itu dari pangkal A ke ujung B itu disebut dengan resultan C sama dengan A tambah B. Namun, jika titik pangkal B jika ini sebaliknya, nah arahnya berbeda. Tadi titik pangkal B tetap pada di ujung A, namun arahnya berbeda, berlawanan arah dari B sebelumnya, ya. Berarti ini resultan C-nya sama dengan A kurang B atau A tambah negasi B. Kenapa? Kita gunakan yang ini tadi, negatif sebuah vektor. Ya. B-nya di awal B-nya menghadap ke bawah, sedangkan di sini B-nya menghadap ke atas. Meskipun pangkal B berada di ujung A, sama ya. Namun arahnya berbeda, maka B ini bukan B, tapi dia negasi dari B. Kemudian penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor, misalkan vektor A dijumlahkan vektor B, berarti komponen masing-masing vektor dijumlahkan. Yang indeksnya sama dijumlahkan bersama. Misalnya nih, A1 berarti dijumlahkan dengan B1, A2 dijumlahkan dengan B2, dan seterusnya. Ini contoh 8. Bisa dilihat A tambah B, berarti ditambahkan yang I sama-sama I. Untuk A dia 1, B-nya 2, berarti 1 tambah 2 yang I. Cari lagi yang J, 2 tambah 5, cari lagi yang K, min 3 tambah 4. Jadi A tambah B sama dengan 3I tambah 7C tambah K. Berikut adalah perkalian vektor dengan skalar. Jika K suatu skalar bilangan real, A suatu vektor, maka KA itu sama dengan nilai mutlak K kali A. Kalau K-nya positif dan negatif. Tapi kalau K-nya 0, berarti otomatis K kali A itu 0. Ini adalah vektor 0. Ya, vektor 0 bukan 0 saja, tapi vektor 0. Nah, kita lihat contoh 10. Ini ada vektor A sama dengan 3I tambah 4C. Gambarnya seperti ini, ya. Vektor A sama dengan 3I tambah 4C, artinya komponen A adalah di sumbu X sama dengan 3 dan di sumbu Y sama dengan 4. Sekarang gambarlah vektor 2A. 2A berarti 2 kali A. 2 kali vektor A ini. Ya, berarti dengan cara 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8. Ini nanti dibuat 8, ya. Ini kesalahan tulis, berarti ini 8. Itu vektornya di sini. 6,8.
Sedangkan min setengah A berarti dikalikan saja di sini, min setengah kali 3 itu min 1,5, min setengah kali 4 yaitu min 2. Berarti vektornya karena negatif, vektornya yang awalnya di atas ke atas ya, berarti sekarang di kuadran ketiga ke bawah negatif, min setengah, min 2. Ini sifat-sifat pada operasi vektor, silahkan dibaca sendiri, dipelajari. Kemudian saya masuk ke dot product. Dot product atau perkalian titik, atau inner product atau hasil kali dalam. Ya. Lihat di sini ada dua vektor. Vektor A dan vektor B. Ya, antara vektor A dan vektor B terdapat sudut. Ya. Nah, yang disebut dengan dot product atau inner product dari A dan B itu adalah A dot B. Ya, jadi ini vektor A, ini vektor B. Ya, ketika vektor A kita tarik ke bawah tegak lurus dengan vektor B, maka dari ujung ini ke tempat tegak lurusnya tadi ini disebut dengan A dot B. Ya, artinya apa? A1 kali B1 tambah A2 kali B2 dan seterusnya sampai AN tambah BN. Ya, itu yang disebut dengan dot product atau hasil kali dalam. Sedangkan sudut ini, sudut di sini, sudut theta ini, ya, itu didefinisikan sebagai cos theta sama dengan A dot B per norm A dot norm B. Kita ambil contoh. Diketahui vektor U 2, min 1, 1 dan vektor V 1, 1, 2. Tentukan U dot V dan sudut theta antara U dan V. Nah, sesuai dengan rumus tadi, U dot V sama dengan 2 kali 1 tambah min 1 kali 1 ditambah 1 kali 2 sama dengan 3. Kemudian untuk mencari sudut theta, kita tahu bahwa yang kita ketahui bahwa cos theta sama dengan U dot V per norm U dot norm V. Nilainya adalah setengah. Ya. Kemudian untuk mencari sudut theta ini, artinya kita mencari arcus cos setengah sama dengan 60 derajat. Apa itu maksudnya? Untuk mencari sudut ini berarti kita harus mencari cos berapa, nilainya setengah. Ya, cos sudut theta berapa, nilainya setengah. Berarti theta berapa atau sudut berapa, jika dicari cosnya itu hasilnya setengah. Dengan kalkulator kita bisa cari arcus cos setengah sama dengan 60 derajat. Jadi sudut theta itu sama dengan 60 derajat. Berikut adalah sifat-sifat perkalian titik. Ya, ini bisa dipelajari sendiri. Kemudian ini aplikasi dot product untuk pemfilteran. Ya. Kini sekarang kita lihat di sini diketahui 4 buah citra mobil berikut. Ini ada 4 mobil dengan ciri-ciri warna, yaitu kalau seandainya ini bukan berarti mobil 1 warna merah, mobil 2 warna biru ya, namun kita kalau seandainya merah itu kita cirikan dia atau kita kodekan dia dengan 1, warna biru kita kodekan dengan angka 2, warna hijau kita kodekan dengan angka 3, sedangkan warna coklat kita kodekan dengan angka 4. Kemudian beratnya dan negara tempat mobil tersebut diproduksi. Jadi kalau seandainya produksinya di negara Jepang kodenya 1, Amerika kodenya 2, dan Indonesia kodenya 3. Jadi ini sebenarnya mobilnya acak, ya acak. Jadi bukan berarti, saya ulangi, bukan berarti 1, misalnya mobil 1 ini dia merah, kemudian Jepang, bukan demikian. Ini hanya pengkodean ya, 1, 2, 3, 4 pengkodean untuk warna, dan 1, 2, 3 ini pengkodean untuk negara. Jadi setelah diamati atau diteliti
Dilakukan pengecekan terhadap vektor ciri-ciri dari keempat mobil, bahwanya mobil pertama ya, vektor 1, dia itu warnanya biru ya, beratnya 1500, kemudian warnanya itu 3, berarti warnanya hijau. Sedangkan untuk mobil kedua warnanya coklat ya, beratnya 750 kg dan asalnya atau dibuat di Amerika karena kodenya 2. Untuk mobil ketiga kodenya 3 untuk warna ya, berarti dia warna hijau, beratnya 550, kemudian negara pembuatnya kodenya adalah 1, berarti Jepang. Sedangkan mobil keempat itu warnanya 1, berarti dia merah, beratnya 200, kemudian V4 nya itu 3, yaitu Indonesia. Nah, bagaimana komputer mengetahui warna, berat, dan negara tempat mobil tersebut diproduksi? Ya. Nah, jadi filter warna VW, warna, berat, negara, ini untuk warna itu vektornya vektor VW, untuk berat itu vektor VB, untuk negara itu vektornya VN. Ya. Jadi dari mana komputer tahu kalau mobil ke-1 itu, tadi kita sudah lihat bahwa mobil ke-1 itu warnanya biru ya. Nah, komputer bagaimana tahunya? Dengan cara menggunakan dot product ini. Ya, dot product. Berarti dengan cara V1 dikalikannya dengan VW. Kalau ingin mencari warna mobil yang pertama. Kalau ingin mencari warna mobil yang kedua, berarti V2 dikali atau dot ya, perkalian titik dengan VW. Atau mobil keempat ingin cari warna mobil keempat, berarti V4 kali VW. Nah, sedangkan untuk berat mobil apa yang akan kita cari, kita kalikan dengan VB. Nah, untuk negara pembuat mobil, berarti sama mobil keberapa yang ingin dicari negaranya, kita kalikan dengan VN. Nah, dari ini kita tahu bahwa warna mobil pertama benar, komputer membacanya itu biru, benar sesuai dengan data yang kita cari tadi. Berat mobil kedua, komputer tahu beratnya 750 kg, dan negara pembuat mobil keempat juga komputer tahu bahwa negaranya adalah Indonesia. Berikutnya adalah proyeksi. Jika A dan B adalah vektor-vektor di R2 dan R3, dan jika norm B tidak sama dengan 0, ya, norm B-nya tidak sama dengan 0, maka proyeksi atau komponen vektor A sepanjang B adalah seperti ini. Ya, proyeksi A sepanjang B sama dengan A dot B per norm B dikuadratkan dikali vektor A. Ini contohnya. Jadi misalkan vektor A dan vektor B. Carilah komponen vektor A sepanjang B. Ya, sesuai dengan rumus, jadi diikuti saja pola rumus. Berikutnya adalah vektor ortogonal dan vektor ortonormal. Kapan vektor U dan V dikatakan ortogonal? Jika vektor U tegak lurus dengan vektor V. Ini simbol tegak lurus. Sehingga berlaku persamaan berikut. Jadi kalau tegak lurus itu artinya kalau U dot V menghasilkan 0. Ya. Jadi kalau seandainya ortogonal ya, vektor ortogonal itu ya adalah vektor ortogonal dapat dilihat dari dua vektor. Ya, dari dua vektor. Kalau vektor itu tegak lurus. Kapan vektor itu tegak lurus? Jika U dot V sama dengan 0. Nah, kalau untuk ortonormal dapat kita lihat satu per satu vektor. Ya, kalau ortogonal harus membandingkan dua vektor. Sedangkan ortonormal
cukup satu saja. Kapan sebuah vektor dikatakan ortonormal? Jika norm U-nya sama dengan 1. Kapan dua buah vektor dikatakan ortogonal? Jika vektor itu dikalikan dengan dot, ya, perkalian dot itu sama dengan 0. Kita ambil contoh. Di sini ada vektor U, vektor V, vektor W. Nah, kita lihat, coba kita kalikan ya dengan dot produk U dot V, hasilnya 0. U dot W, hasilnya 0. V dot W, hasilnya juga 0. Berarti ketiga vektor ini disebut ortogonal. Nah, dari ketiga vektor U, V, W, mana yang merupakan ortonormal? Ternyata yang ortonormal hanya vektor U saja. Ya, kenapa demikian? Karena coba dicari norm dari U sama dengan 1. Norm dari V sama dengan 2. Norm dari W sama dengan 3. Ya, yang normnya cuma 1 hanyalah U. Ya. Nih, kalau normnya 1, maka vektor tersebut disebut ortonormal. Jadi antara ketiga vektor ini yang ortonormal hanya vektor U karena normnya 1. Kemudian ini proyeksi ortogonal, ya. Ortogonal kita proyeksi seperti contoh sebelumnya, ya, vektor A, vektor B, ya. Nah, ini proyeksi hasil proyeksinya nih, ini. Oke, C proyeksi ortogonal, hasilnya adalah A dot B. Ini menjawab keraguan di sini, ya. Nah, proyeksi ortogonal. Berarti A dot B ini proyeksi ortogonal. Oke. Berikutnya adalah cross product. Ya. Simbolnya cross, nih tanda silang. Jadi di sini ada vektor A, vektor B, ya. Vektor A, vektor B di ruang R3. Maka hasil kali silang A cross B adalah vektor C. Ya, yang tegak lurus terhadap vektor A dan vektor B. Didefinisikan bahwa A cross B itu sama dengan ini. Nilai mutlak dari IJK. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Atau sama dengan A cross B sama dengan nilai mutlak dari A2, A3, B2, B3. Dikurang, ya, dikurang, ini koma, dikurang dengan nilai mutlak A1, A3, B. Maaf, ini B1. Ini diubah nanti B1 jadi B3, koma, A1, A2, B1, B3. Ya, atau A cross B, ya, seperti ini. Dan yang terakhir, A cross B sama dengan A2 B3 dikurang A3 B2, A3 B1 di sini nanti, ya, diubah di sini B1, nanti kita ubah dikurang A1 B3, A1 B2 dikurang A2 B1. Ini contohnya, carilah A cross B, di mana A-nya 1, 2, min 2, B-nya 3, 0, 1. Ya, jadi A cross B-nya adalah 2, nilai mutlak 2, min 2, 0, 1, min 1, min 2, 3, 1, 1, 2, 3, 0. Sama dengan 2, min 7, min 6. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita membahas vektor. Minggu depan kita akan membahas ruang vektor. Terima kasih dan selamat belajar.